Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Athi'u Allah, taatlah kepada Allah. Wa athi'ur rasul, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kamu. Di tengah kesibukannya pada hari libur mestinya duduk istirahat bersama anak cucu menantu di rumah, masih sempat datang pada subuh yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Bapak belum lagi nanti selesai. Mudah-mudahan Bapak Wakil Gubernur diberikan istiqamah iman dan Islam. Karena menjadi pejabat itu jabatannya tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Kita doakan supaya beliau amanah, sehingga termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung kecuali arsy singgasana Allah. Dan yang mendapatkan naungan itu adalah pemimpin yang adil. Beliau termasuk insyaallah. Hadir pula bersama kita zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, di antaranya Sayyidil Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal dunia, semangatnya masih ada bersama kita. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara, kalau kamu pegang yang 2 ini lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa aksarata ahli baiti, dan zuriat keturunanku. Hari ini dua-duanya kita pegang. Kita baca Al-Quran, kita bersama para habaib, dan ada pula bersama kita para alim, para ulama, diantaranya pengasuh pesantren Kapal Munzalan Pontianak, Kalimantan Barat, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam orang-orang man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'anna wa shallal laila kullah, seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan sampai anak cucu hari kiamat istiqamah sholat subuh berjamaah. Pontianak ini kota yang bertuah, betul? Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Tapi kalau sudah badan celaka, intan digenggam pun melayang kena copet. Apalah tua kota Pontianak ini. Orang di Eropa tidak bisa bekerja 12 bulan dalam setahun. Bulan November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan tak bisa bekerja efektif. Jalan-jalan tertutup salju, mobil tak bisa leluasa. Pohon anggur macam pohon yang mati kering kerontang. Satu-satunya buah-buahan yang ada pada musim dingin cuma buah jeruk. Yang lain mati, stroberi mati, anggur mati, kurma tak berbuah. Tapi tempat kita Pontianak, Masya Allah, dalam 12 bulan full. Pernah turun salju di sini? Tak ada. Artinya apa? Kesempatan kita untuk bekerja, beraktivitas dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 1 tahun. Mengapa orang di Pontianak bisa beraktivitas dalam 1 tahun full? Karena kita berada di sebuah yang disebut dengan istilah khattu, garis
istiwa lurus bahasa Arab, khatul istiwa garis lurus. Payah orang menyebut khatul istiwa, apa namanya? Katul istiwa. Betul, Pontianak dilewati katul istiwa. Saya pura-pura tak tahu aja. Ngetes, ada tugunya di sini. Garis lurus matahari lewat. Semua negeri yang dilewati itu subur. Walaupun di Afrika, kalau dilewati itu subur. Kongo, hijau. Punya hutan belantara tropis. Kenapa? Karena curah hujan stabil matahari. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita was saif, syita musim dingin, saif musim panas, kharif musim gugur, rabi musim bunga. Cuman 4 musim saja di Arab, di Barat 4 musim. Kalau sudah musim dingin, kedinginan menggigil, musim panas, kepanasan. Tapi di tempat kita, Masya Allah, saya ditanya oleh kawan-kawan saya waktu kuliah di Mesir, di Maroko, tempat kami ada musim salju, Maroko turun salju, ada musim panas, minta ampun, ada musim bunga, berbunga cantik, mekar, ada musim gugur, pohon-pohon macam mati. Di tempat kamu Abdul Somad berapa musim? Oh, lebih dari 4 saya bilang. Musim durian, musim rambutan, musim asap, musim covid. Alhamdulillah di akhir tahun, awal tahun tak ada covid. Kita ramai, walaupun tetap ikut protokol kesehatan, tapi kita bisa beramai. Tapi nanti begitu udah mau sholat tarawih, datang dia. Jadi kenikmatan yang pertama diberikan Allah untuk orang Pontianak adalah nikmat musim yang bisa beraktivitas sepanjang tahun. Tanam-tanaman tak bisa tumbuh mekar sepanjang tahun. Ada masanya buah kurma tak berbuah. Wa ghuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke pokok kurma, tusaqit alaiki rutaban jadiya, maka akan gugur. Sedap betul mikrofon, suara saya biasa ya. Kalau kau goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma, maka akan gugur buah kurma. Itu kata Syekh Ahmad Dedat, salah satu dalil bahwa Nabi Isa lahirnya musim panas, karena bulan Desember musim dingin, utik kurma pun tak ada. Ada masanya kurma tak berbuah, tapi di musim dingin menggigil bersalju. Itu Ustadz ini udah berapa kali disebutnya musim salju, musim salju. Memangnya Ustadz pernah musim salju? Tulis aja di Google itu, Somad salju, keluar foto saya. Kalau tak percaya kita tes ya. Somad salju, Somad salju. Habis pula paket. Ada foto saya di situ sedang foto di salju waktu di Ifran, waktu kuliah di Maroko. Ada masanya sapi-sapi tidak bisa ke rumput yang menghijau. Kenapa? Karena semuanya tertutup salju. Jam kantor pun tak bisa. Waktu sholat pun tak nampak matahari, tergelincir matahari, tak nampak. Tapi di Pontianak sepanjang tahun matahari cerah. Datang hujan, mendung, tapi tak selamanya mendung. Mendung tak berarti hujan. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat yang luar biasa, yang belum tentu ada di tempat yang lain. Tak ada cara kita membalas nikmat Allah ini selain daripada ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kami dulu waktu kuliah di Maroko, di Mesir, waktu sedang musim dingin, pakai singlet di dalam, habis itu baju kaos, habis baju kaos sweater, habis sweater baru kemeja, habis itu baru jaket. Itu pun di kelas menggigil.
Tapi di tempat kita, orang anak aja pakai baju kaos ke masjid. Entah yang pakai baju kaos. Itu tulis pula tuh di belakang, emang masalah buat lo? Pakailah baju yang sopan, pakai baju koko, pakai batik boleh Pak Ustaz, tak salah batik Nusantara, tapi janganlah gambar-gambar burung, gambar buaya. Gambar burung, kawan nengok belakang, burung apa nih gitu. Ya tengok baju bersih, baju cantik, rapi-rapi. Inilah yang membuat kita mensyukuri nikmat besar, nikmat alam. Ini tidak bisa direquest. Tidak ada satupun di antara kita minta jadi orang Pontianak, betul? Waktu dulu malaikat datang dikirim Allah meniupkan roh 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari Allah Ta'ala mengirimkan malaikat membawa roh. Waktu itu malaikat membawa roh, tidak ada malaikat bertanya, kau mau kukirim kemana? Ke Pontianak apa ke Amsterdam? Menjadi orang Pontianak ini adalah nikmat, maka syukuri nikmat itu dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini Masya Allah, dalam bayangan saya, ini yang keberapa kali saya tausiah di Masjid Mujahidin? 4 kali. Dalam bayangan saya kan udah sering ke Mujahidin, paling 3 sop aja sih. Melimpah ruah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata masyarakat sholat bukan karena Abdul Somadnya, tapi karena memang sudah istiqomah sholat subuh berjamaah. 5.182 5182 sajadah fajar. Sudah serial ke 5.182 kali orang Pontianak sholat berkeliling. Masya Allah. Jadi kalau ada orang Pontianak tak sholat subuh, orang Pontianak sudah serial yang ke 5.182. Tahu? Aku baru subuh nih Pak Ustaz. Masih syukur mau sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat. Seperti ayat yang dibacakan Al-Mukarram Imam kita Ustaz Taqi Malik tadi. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan aku orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku sampai hari kiamat. Rabbana wa taqabbal doa. Terimalah doa kami ya Allah. Nikmat yang pertama orang Pontianak adalah nikmat tempat strategis di Katulistiwa. Tidak ada halangan cuaca, tidak ada halangan musim salju, tak ada halangan kepanasan. Orang-orang di Eropa yang kaya-kaya itu, motor yang hebat-hebat mahal lebih dari 1 M itu, musim dingin kedinginan, mau gaya-gaya membeku. Musim panas kepanasan. Tempat kita tenang-tenang aja. Dari mulai Januari sampai kapanpun orang bebas mau naik motor. Makanya tadi banyak sepeda motor di luar. Mana bisa di tempat lain? Kalau tempat lain, pas bulan sekarang ini, bulan Februari ini di Eropa, di Australia, kalau sempat naik motor sampai ke masjid, sama-sama motornya itu kaku, membeku di jalan. Maka tidak ada alasan orang Pontianak untuk tidak ikut majelis, tak datang maulid, tak datang sholat subuh. Kau kenapa tak sholat subuh? Salju tebal, kedinginan. Kau kenapa tak sholat zuhur? Sedang panas terik, 50 derajat Celcius, aspal bergelombang, saking panasnya. Pernah panas di India, sampai-sampai sendal jepit lengket. Saya dapat kiriman videonya. Kalau tak percaya, cari sendal jepit lengket panas di India, enter, dapat video. Tempat kita panasnya tenang, tenang. Di Mesir kalau sudah musim dingin, tangan itu beku sebelum ujian. Biasanya ujian bulan Januari, dihembus-hembus dulu. Jelek kali tulisan kau, kedinginan. Pas tak dingin, jelek juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi orang yang tinggal di Pontianak, dianggapnya cuaca ini biasa-biasa aja. Karena sejak dia lahir sampai mati, memang sudah begitu cuacanya. Tapi bagi orang yang pernah ke Eropa, pernah ke Australia, pernah ke Mesir, pernah ke Maroko, yang Ustaz ceritakan itu siapa? Saya maksudnya.
dia tengok itu, maka ini nikmat yang luar biasa. Kita syukuri nikmat Allah dengan ibadah.